Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat prima yang senantiasa berada dalam keberkahan usia, keberkahan waktu, keberkahan keluarga, keberkahan harta, keberkahan jiwa dan raga. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah, taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita sekalian yang alhamdulillah pada hari ini di Mekah, di sore hari ini di Indonesia sudah malam ya. Alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita kesehatan, memberikan kepada kita waktu berharga untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama bermajlis di dalam salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu, majelis zikir disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melintasi taman-taman surga, maka berhentilah sejenak. Maka duduklah di situ. Maka bergabunglah di sana. Dalam kondisi wabah atau pandemi yang sampai saat ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ini, tetap kita bisa merasakan ada nikmat-nikmat dan karunia-karunia baru dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita dapatkan di musim-musim normal sebelumnya. Ya, salah satunya adalah kita bisa bertemu di majelis ilmu sekalipun dengan virtual. Kita tidak langsung bersua, tapi apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi orientasi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita fasilitasi untuk memudahkan kita menuntut ilmu, alhamdulillah kita bisa dapatkan dalam kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah dengan ini pula kita menjadi bisa bersilaturahim, kita bisa berbagi ilmu, sharing dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kemudahan demi kemudahan. Bapak Ibu sekalian, sahabat prima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki tema kedua dari tadabbur ayat-ayat parenting. Jika sahabat-sahabat yang mengikuti dari awal, kita sudah membahas pada sesi pertama tentang tadabbur keluarga Imran atau surat Ali Imran. Apa nilai-nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran yang kaitannya tentang membentuk keluarga yang hebat, membentuk keluarga yang solihah, membentuk keluarga yang kemudian mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita melalui surat Ali Imran, pada sesi kedua ini kita insya Allah akan membahas secara lebih spesifik eh, sejak pertemuan ini dan insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya, tema-tema yang penting, yang prinsip di dalam pendidikan keluarga, di dalam pendidikan anak, di dalam membina dan mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Pertemuan pada sore hari ini insya Allah akan mengetengahkan tema al-bina al-aqdi bin nasyid. Jadi bagaimana membangun visi tauhid, visi akidah dalam diri seorang anak. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjaga dan melindungi, membangun dan membina anak-anak kita menjadi orang-orang yang jalan yang dia tempuh di dunia kemudian akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menjaga anak-anak kita jangan sampai koridor atau trek atau jalan yang mereka lalui di dunia ini menyampaikan mereka kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum. Lindungilah, bentengilah, jagalah, peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Ayat ini menjelaskan secara gamblang bagi kita, kepada kita, agar kita sebagai suami, kita sebagai ayah, betul-betul membuat satu benteng yang melindungi anak dan istri kita secara khusus dan keluarga besar secara umum dari api neraka. Di dalam beberapa tafsir disebutkan kata-kata ku, perintahku, lindungilah atau peliharalah, maksudnya adalah adibuhum wa'allimuhum. Ajarkanlah mereka dan perkokohlah adab mereka. Nah, di sini kita akan mengulas secara luas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan adab dan apa ruang adab yang paling utama di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang salah mengerti bahwa yang dimaksud dengan adab adalah sebatas tutur kata, sopan santun, cara atau kelakuan, tindakan yang dipraktekkan atau yang dilakukan di hadapan manusia. Padahal sungguhnya apa yang kita sebutkan ini adalah bagian kecil dari makna adab itu sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum." Ali bin Abi Thalib memberikan tafsirannya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara, 'allimuhum wa adibuhum." Ajarilah mereka ilmu, ajarilah mereka nilai-nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, wa adibuhum, dan tuntunlah mereka sehingga mereka memiliki adab yang kokoh. Adab yang paling utama, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat terima yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling utama adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang paling utama. Bagaimana kita memiliki akidah yang lurus, bagaimana kita memiliki tauhid yang mantap, bagaimana kita memiliki keyakinan yang murni dan jernih, tidak ada penyekutuan di dalamnya, tidak ada kesyirikan di dalamnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini adalah adab yang paling utama yang harus menjadi bagian dari kurikulum terpenting kita di dalam membina, mendidik, dan mengasuh anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita
sosok-sosok hebat, ayah-ayah hebat yang berhasil mendidik generasi-generasi tangguh, yang berhasil mendidik generasi-generasi yang kemudian menjadi teladan bagi umat manusia setelah mereka. Kita menemukan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita menemukan sosok Nabi Yakub yang kemudian melahirkan seorang nabi juga yang bernama Yusuf alaihissalam. Kita juga menemukan sosok yang bukan nabi, tapi dia adalah orang-orang soleh, seperti yang pernah kita bahas, Imran, lalu kemudian melahirkan Maryam, lalu kemudian Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Kita juga menemukan sosok Luqman, seorang yang bijak, yang soleh, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an, yang mana di dalam surat tersebut terdapat wasiat-wasiat Luqman, terdapat nasihat dan pesan-pesan bijak Luqman kepada anaknya. Kalau kita lihat nasihat-nasihat ayah-ayah hebat ini kepada anak-anak mereka, kita akan menemukan satu kesamaan yang paling fundamental, yang paling utama di dalam konteks mendidik anak. Apa itu? Binaul aqadi, membangun fondasi akidah, membangun visi tauhid yang kokoh sebelum apapun. Jadi sebelum kita bercita-cita atau sebelum kita mengarahkan anak-anak kita mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pilot, menjadi seorang ulama, menjadi seorang bisnismen dan apapun namanya, terlebih dahulu kita memastikan bahwa sejak anak itu lahir, lalu kemudian tumbuh, berkembang, kita didik, kita masukkan TK, SD, dan lain sebagainya, kita memastikan bahwa anak-anak itu sudah mendapatkan nutrisi akidah yang benar, nutrisi tauhid yang mampu menjadi pijakan mereka di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam setiap bagian kehidupan mereka. Ini adalah sesuatu yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang menjadi kurikulum paling pokok di dalam pendidikan anak. Nabi Ibrahim misalkan, ketika kita membaca surat Ibrahim, surat 14 ayat ke-35. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di doa Nabi Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhilah aku, wa baniya, dan anak-anakku dan keturunanku, anak budal asnam, agar kami itu terhindar. Jauhilah kami dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus agar beliau dan anak-anaknya, beliau dan keturunan-keturunannya dijauhkan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita akan ulas bagaimana bentuk penyimpangan tauhid di masa 4.0, di masa digital hari ini. Jadi seiring dengan perkembangan waktu, saudara-saudariku sekalian, berkembang pula cara dan model kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembang pula cara penyimpangan manusia terhadap jalan kebenaran, dan semakin berkembang pula cara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan keturunan Nabi Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalan kebenaran. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian terlahirlah dari beliau anak-anak yang hebat dan kemudian menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala seperti
Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan dari keturunan-keturunan beliau terlahir nabi-nabi yang banyak dan terlahir orang-orang soleh. Yang kedua, kita juga melihat wasiat Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau hendak wafat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yakub kemudian berkata kepada anak-anak beliau ketika beliau berada dalam masa-masa kritis sebelum beliau wafat. Beliau mengungkapkan kerisauan beliau. Beliau mengungkapkan kegundahan dirinya. Apa yang akan beliau tinggalkan setelah beliau wafat. Tapi coba kita lihat. Pikiran atau sesuatu yang dipikirkan oleh Nabi Yakub adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam kehidupan ini. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau berkata ketika hendak wafat, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah kematian? Jadi kalau aku wafat, kalau aku meninggal dunia, kalian akan menyembah siapa? Bagaimana kalian akan mempertahankan tauhid kalian? Bagaimana kalian akan menjaga akidah dan keyakinan kalian? Ini adalah kerisauan yang begitu mendalam dalam diri seorang Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kemudian kerisauan itu menjadi sebuah ketenangan yang begitu menenangkan ketika beliau mendengar jawaban dari putra-putra beliau. Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Wahai ayahanda, kami akan menyembah Tuhan yang sama yang engkau sembah dan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak. Jadi Nabi Yakub memastikan bahwa anak-anak beliau selepas beliau meninggal akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser dari jalan tauhid, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga Luqman, seorang ayah yang bijak, yang penuh dengan hikmah, seorang ayah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya pun dijadikan sebagai sebuah surat di dalam Al-Qur'an, kendati pun beliau bukan seorang nabi. Dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali engkau syirik, melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi sebesar-besarnya kezaliman Bapak Ibu sekalian adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi, dan mudah-mudahan kita dan anak-anak kita terjaga dari segala bentuk tindakan, perbuatan, ucapan yang mengandung unsur kesyirikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Luqmanul Hakim, begitu juga nabi-nabi yang lain, begitu juga orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'in, senantiasa mendahulukan pendidikan akidah, pendidikan tauhid sebagai benteng utama, sebagai dasar yang paling kokoh yang menjadi fondasi utama kehidupan anak-anak mereka. Kenapa? Karena kalau ini rapuh, maka dia bagaikan sebuah bangunan. Kehidupan manusia itu bagaikan sebuah bangunan. Kalau dasarnya rapuh, maka bangunan itu akan mudah roboh. Banyak kita temukan orang mendahulukan atau mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Misalkan membangun atau mendorong anak-anak mereka menggapai cita-cita untuk menjadi A, B, dan C.
Tapi ternyata mereka tidak membangun fondasi yang kokoh ini. Sehingga ketika cita-cita itu tercapai, maka dengan cita-cita itu mereka tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika cita-cita itu dibangun di atas fondasi yang kokoh ini, insya Allah dia akan seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam, lalu kemudian membuahkan buah dan ranting yang lebat yang menjadi pohon yang teduh dan meneduhkan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain apa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, kita juga menemukan tuntunan ini di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun fondasi tauhid bagi anak-anak. Dan saya ingin katakan kembali bahwa ketika kita berbicara tentang parenting Islami, tentang pengasuhan Islami atau pendidikan Islam secara umum, anak-anak itu bukan hanya terbatas pada ketika mereka sampai pada usia balik, atau ketika mereka sudah tamat SMP atau tamat SMA atau mereka sudah menikah. Selama anak itu menjadi anak kita, kita masih hidup dan mereka masih hidup, maka ini masih tetap berlaku. Pendidikan parenting Islami itu tidak akan usai sampai kita yang dahulu wafat atau anak-anak kita yang dahulu wafat. Jadi Nabi Ibrahim senantiasa memutabah, senantiasa mendidik, menuntun anak-anak mereka, anak-anak beliau menjadi orang-orang yang begitu pula Luqman, begitu pula Nabi Yakub, begitu pula Zakaria di dalam sesi yang pertama yang telah kita bahas ketika beliau mendidik dan mengasuh seorang Maryam yang kemudian melahirkan seorang nabi dan rasul bernama Isa bin Maryam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, suatu hari membonceng di dalam kendaraan beliau, tunggangan beliau, seorang anak usia SD yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu beliau. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman beliau, saudara dari ayahanda beliau, memiliki anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika berada di atas tunggangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu kira-kira usia beliau 8 atau 9 tahun atau 7 tahun, anak usia SD. Apa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anandaku, wahai nak, kira-kira. Ya gulam, kalau panggilan kita sekarang nak, ya gulam, atau kalau dia adalah sepupu dek, dek, ini u'allimuka kalimatin. Aku ingin ajari kepadamu beberapa pesan. Aku ingin sampaikan kepadamu beberapa pesan. Ini u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Peliharalah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharamu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan menjaga atau memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjaga atau memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dan memelihara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfazillaha yahfaz, ihfazillaha tajidhu tujahak.
jagalah, pelihara Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu, selalu menyertaimu, selalu ada di hadapan. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil itu. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, bahwa satu kelompok orang manusia berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka sama sekali tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan ketahuilah jika semua mereka itu berkumpul untuk memudaratkan kamu, mencelakai kamu, berbuat bahaya, membahayakan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Maka niscaya mereka tidak akan mampu membuat bahaya, tidak akan mampu mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas. Rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Telah terangkat pena itu, wajah fatis suhuf, dan suhuf itu telah kering. Artinya bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia telah tuntas, telah usai, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau kita lihat pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, seorang anak yang usia SD, ini luar biasa. Ini adalah fondasi kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kokoh, sangat-sangat mendasar, sangat-sangat prinsip. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah ketentuan, jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu. Dan jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, jadi kalau dalam bahasa Arab kalau pakai iyyaka na'budu, maka arti yang tepat di dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihati Abdullah bin Abbas, jika engkau memohon pertolongan, fa idza sta'anta fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini sudah mengakar di dalam jiwa seorang anak, maka dia tidak akan tergantung kepada makhluk. Dia akan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aspek kehidupannya. Ketika anak itu sudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menolong, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk mengatur segala yang ada di muka bumi ini, maka anak itu insya Allah kapanpun, dimanapun, bersama siapapun dia akan senantiasa memiliki atau memproduksi kebaikan demi kebaikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun bangunan tauhid atau visi tauhid untuk anak adalah sesuatu yang paling mendasar di dalam pendidikan anak, di dalam pendidikan Islam, khususnya bagi anak. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan tauhid ini. Coba kita hitung, sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di Makkah di usia beliau 40 tahun, lalu berhijrah ke Madinah saat beliau berusia 53 tahun, kira-kira 13 tahun itu kita akan menemukan ayat-ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang berkata, ayat-ayat yang menyiratkan nilai-nilai tauhid yang begitu luhur.
sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu atau yang menerima ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah ini memiliki bangunan karakter, kekokohan karakter yang begitu kuat. Kita melihat seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya adalah seorang budak, Bilal bin Rabah. Tadinya beliau tidak dianggap sama sekali oleh masyarakat. Tapi ketika tauhid itu mulai ada di dalam jiwa beliau, beliau memiliki karakter yang luar biasa sehingga kemudian menjadi bagian dari Ashabu Badr, orang yang memiliki kemuliaan ikut serta di dalam perang Badar, dan bahkan beliau menjadi orang yang mengumandangkan azan di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari seorang budak mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Bilal bin Rabah ketika beliau pulang dari Isra Mi'raj, bahwa beliau mendengar suara terompahnya Bilal ada di surga. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena kekokohan tauhid. Kita melihat sejarah Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ketika di Makkah, beliau mengatakan satu perkataan, Ahad, Ahad, Al-Ahad, Al-Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Jadi tauhid ini adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam kita mendidik anak-anak kita, di dalam kita mendidik murid-murid kita, di dalam kita mendidik generasi. Kaitannya dalam konteks kehidupan kita di modern ini, kita akan menemukan jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali model penyimpangan di yang ada di sekeliling anak-anak kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anakku atau atau kalau kita persepsikan Abdullah bin Abbas adalah sepupu beliau, maka terjemahan yang baik kira-kira beliau akan mengatakan, Dek, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan menemukan banyak sekali model penyimpangan yang kemudian sadar atau tidak sadar anak-anak kita disimpangkan. Beberapa waktu yang lalu misalkan saya mendapatkan satu broadcast begitu tentang permainan atau games yang saat ini dimainkan oleh anak-anak kita begitu. Alhamdulillah di rumah anak-anak itu tidak begitu tidak main game dan lain sebagainya. Tapi dari teman-teman di sekolah dan lain sebagainya, ada satu model game yang digandrungi oleh anak-anak zaman now begitu, PUBG gitu. Menurut informasi tersebut bahwa dalam game itu ada semacam ritual-ritual yang dilakukan untuk mendapatkan senjata. Jadi ritual-ritual menyembah berhala, kemudian dengan ritual tersebut akan ada senjata yang ampuh yang didapatkan oleh sang pemain begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita tidak peka sebagai orang tua di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita, maka nilai-nilai jahat seperti ini akan mudah merasuki pemikiran anak-anak kita. Itu game, belum lagi tontonan-tontonan yang ada di layar kaca kita. Ada misalkan Doraemon dan lain sebagainya. Jika kita tidak betul-betul memberikan arahan yang betul-betul bijak sebagai orang tua, maka otak dari anak-anak kita itu akan diisi oleh model-model pemikiran jahat seperti ini. Meminta apapun, Doraemon bisa mendatangkannya dengan kantong ajaibnya. Begitu juga film-film yang lain. Jemaah sekalian gunakan Allah Subhanahu Wa Taala, model kesirikan-kesirikan atau penyimpangan-penyimpangan akidah seperti ini haruslah betul-betul kita melek gitu ya. Kita buka mata
lebar-lebar agar anak-anak kita tidak jatuh pada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Di dalam kasus-kasus yang lain, misalkan dulu kita lihat sesuatu yang begitu populer begitu di layar kaca, misalkan untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan hanya sekedar mengetik rek spasi Mama Loren misalkan dulu, maka itu adalah sesuatu yang kemudian menjatuhkan seseorang itu pada kesyirikan tanpa disadari. Oleh sebab itu sekali lagi membangun fondasi tauhid ini adalah sesuatu yang mesti. Membangun fondasi tauhid, kekokohan akidah adalah satu yang mesti. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita memiliki tauhid atau akidah yang kokoh? Pertama, kita mesti memahami bahwa sebagian ulama mengklasifikasi tauhid itu menjadi beberapa klasifikasi. Salah satu klasifikasi yang kita baca di beberapa literatur Islam, misalkan bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga klasifikasi. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal yang terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur alam raya itu, yang membagi rizki, yang menurunkan hujan, dan segala sesuatu yang kita saksikan di alam raya ini adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tauhid rububiyah. Anak-anak kita bisa kita dekatkan dengan segala kejadian dan fenomena yang ada di alam raya ini. Misal, di tahun-tahun ini berapa kali kita menemukan ada gerhana, misalnya gerhana bulan atau gerhana matahari. Di situ adalah momentum kita menjelaskan kepada anak-anak kita tentang betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu terjadi untuk menjadikan peringatan, memberikan peringatan kepada setiap manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mendatangkan kiamat kapanpun Dia kehendaki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu hancur dengan kekuasaannya dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian-ujian dengan fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang mengokohkan tauhid dari anak-anak kita. Pandemi yang saat ini kita berada di dalamnya juga menjadi salah satu bahan perenungan kita dan bahan perenungan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentakdirkan sesuatu itu terjadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan satu ketetapan berlaku kepada semua manusia. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan si A terkena, si B tidak terkena. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu terjadi penuh dengan hikmah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan anak-anak kita dengan fenomena-fenomena alam untuk menjelaskan bahwa alam raya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Qadir, Maha tinggi dan Maha berkuasa, Maha menguasai, ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Selain itu, kita juga mendekatkan anak-anak kita dengan Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar menghafalnya. Jadi kalau menghafal Asmaul Husna, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tujuan pendidikan, maka itu hanya bisa menyentuh ruang kognitif saja. Di menghafal itu hanya menyentuh ruang kognitif saja. Lebih dari hanya sekedar menghafal, anak-anak itu kita arahkan untuk
merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki dengan adanya segala sesuatu fasilitas yang mereka dapatkan, diberikan baju baru oleh ayah, oleh bunda, diberikan alat tulis baru, kemudian diberikan buku, antar ke sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari cara kita mendekatkan anak-anak kita kepada maha pemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan segala sesuatu kepada kita, memberikan rezeki, memberikan karunia dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala Maha menyembuhkan. Kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa obat itu hanyalah wasilah, dokter itu hanyalah perantara. Kemudian alternatif obat herbal dan sebagainya itu adalah perantara kesembuhan. Dan kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berupaya untuk mendekatkan anak-anak kita dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan meresapi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia itu. Lalu kemudian tauhid yang tidak kalah pentingnya dan yang paling urgen adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhidul ibadah. Orang-orang yang ada di zaman jahiliyah, banyak mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Tapi dalam tataran praktek ibadah mereka menyimpang, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Nah, ini yang paling penting. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah kita. Kita sholat, kita berdoa, kita bertawakal, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita melakukan segala sesuatu orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti kita ajarkan dan kita ulang-ulang terus pada anak-anak kita bahwa segala sesuatu, segala ibadah apapun itu, dari sholat sampai belajar, dari berbakti kepada orang tua sampai membantu fakir miskin, dari mengerjakan PR sampai melakukan semua pekerjaan rumah, itu adalah ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta, Maha memberi rezeki, Maha menguasai dan mengatur alam raya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Kita dekatkan mereka dengan nama-nama tersebut dengan meresapi fenomena kehidupan yang ada di sekeliling mereka. Lalu kemudian kita tuntun mereka untuk beribadah kepada Allah dalam semua aspek ibadah. Ibadah itu luas, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya ibadah itu seperti yang dikatakan atau didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mal wal aqwal az-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak ataupun sembunyi di dalam hati, itu namanya ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai, disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah ibadah. Anak-anak kita memungut sampah lalu membuangnya di bak sampah, katakan itu adalah ibadah. Anak-anak kita menjaga adik-adiknya ketika kita keluar, maka katakan itu adalah ibadah. Anak-anak kita memakai seragamnya, sepatunya, lalu kemudian berangkat ke sekolah, kita katakan itu adalah ibadah. Kita tanamkan di dalam hati mereka bahwa apa yang mereka lakukan berupa kebaikan itu adalah orientasinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bangunan tauhid atau visi tauhid yang kita harus tanamkan di dalam hati anak-anak kita, di dalam jiwa anak-anak kita. Baik mereka adalah anak-anak usia SD atau prasekolah, ataupun mereka usia SMP, usia SMA, bahkan saat mereka kuliah. Tidak lepas kita ingatkan dengan makna tauhid ini. Di dunia kampus, di dunia bahkan yang cukup
merisaukan ketika anak-anak itu mengambil jurusan sains dan teknologi misalkan, tapi mereka terlepas atau dilepaskan dari nilai-nilai Islam, maka banyak kita temukan anak-anak itu atau mahasiswa-mahasiswa itu terpapar komunisme, terpapar ateisme, terpapar pemikiran yang tidak apa namanya Allah diniyah, yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi bagian dari kurikulum Madal Hayah, kurikulum yang terus harus menjadi bagian kehidupan kita dan anak-anak kita. Baik, Ikhwan akhwatillah, sahabat terima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun bangunan tauhid di dalam jiwa anak-anak kita, di dalam diri murid-murid kita, membangun visi tauhid di dalam kehidupan mereka adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam pendidikan dan pengasuhan. Menjadikan anak-anak itu senantiasa memiliki orientasi dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang harus menjadi bagian yang paling utama di dalam dunia pendidikan kita. Sebab orang-orang hebat dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh terdahulu senantiasa menjadikan pendidikan tauhid ini menjadi pendidikan yang paling urgen, pendidikan yang paling utama. Kita melihat nasihat Luqman dari sekian nasihat yang ada di dalam surat Luqman, yang insya Allah nanti akan kita bahas secara utuh pada sesinya. Beliau mendahulukan tauhid atau nasihat tentang akidah menjadi poin yang paling utama. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci ini, beliau mengatakan, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tanah ini sebagai negeri yang aman, damai. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku an na'budal asnam, untuk mengibadahi berhala-berhala. Begitu pula Nabi Yakub ketika beliau hendak wafat, beliau berwasiat memanggil anak-anaqnya dan memastikan bahwa beliau itu mati wafat dalam keadaan kondisi tenang. Beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Beliau bertanya kepada mereka, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Lalu kemudian anak-anak itu jawab dengan meyakinkan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan berpesan kepada Ibnu Abbas dan para sahabat, baik mereka adalah dari golongan tua, muda, bahkan anak-anak seperti Abdullah bin Abbas. Ya gulam, ihfazillah ihfazillah tajidhu tujahak. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang paling prinsip pada Abdullah bin Abbas, anak kecil tersebut, yaitu agar senantiasa memohon, dan permohonan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bangunan tauhid, benteng tauhid ini adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam pendidikan kita, tidak boleh kita lupakan dalam setiap etape pendidikan kita. Baik anak-anak itu pra-baligh atau sesudah baligh, ketika mereka dewasa, sudah menikah, ataupun ketika mereka sudah memiliki anak. Tauhid harus tetap menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa memandang ini sebagai sesuatu yang paling prioritas dalam kehidupan kita, kita sudah memulai langkah pendidikan kita menjadi pendidikan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.